Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta, profesor, dokter sekalian. Terima kasih telah hadir di acara offline maupun online di acara JE2S. Dan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan topik mengenai bagaimana kita memulai untuk mengerjakan endoscopic ear surgery. Di sini saya dapat tema mengenai bagaimana kita memulai endoscopic ear surgery. Untuk pertama-tama, beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu kenapa kita harus memulai dengan endoscopic ear surgery, bagaimana persiapannya, bagaimana case pertama yang harus kita pilih, dan bagaimana kita memulai step by step untuk sampai pada kita bisa mengerjakan endoscopic ear surgery, dan beberapa hal atau kesalahan yang biasa kita lakukan sebagai pemula pada saat mengerjakan endoscopic ear surgery. Untuk pertama, mengapa? Mungkin ini sudah banyak dibahas dari pembicara sebelumnya, bahwa middle ear itu struktur telinga yang sangat kompleks, banyak struktur kecil dan banyak recess yang mungkin tidak dapat divisualisasi dengan endoskop, dengan mikroskop maksud saya, seperti sinus timpani, seperti yang kita lihat di sini, ya bahwa lokasi sinus timpani yang sangat masuk ke dalam, sehingga dengan visualisasi endoskop kita bisa melihat lebih jelas recess-recess yang hidden pada middle ear. Kemudian juga endoscopic ear surgery menawarkan minimal invasif surgery untuk middle ear, sehingga memang mungkin memiliki kelebihan dibandingkan mikroskop. Walaupun kita menggunakan mikroskop juga untuk mengatasi disease yang ekstensif sampai dengan mastoid. Untuk bagaimana memulai endoscopic ear surgery pada praktek kita, endoscopic ear surgery ini tentu saja memiliki learning curve yang cukup berbeda dengan traditional teknik. Jadi kita memang harus sabar dan bertahap, walaupun kita memang sudah mungkin berpengalaman dengan mikroskop dan kemudian kita mungkin akan beranjak menggunakan endoskop, tetap ada learning curve dan ada step-step yang memang kita harus lakukan untuk melatih skill dexterity dalam melakukan endoscopic ear surgery dengan training yang konsisten, step by step, dan itu akan membuat learning curve-nya akan semakin lebih baik. Beberapa yang mungkin hambatan pada saat kita melakukan endoscopic ear surgery pada awal, tentunya seperti yang tadi saya bilang bahwa dexterity. Jadi dexterity itu memang sangat kompleks, apalagi endoscopic ear surgery menggunakan one hand teknik, di mana yang satu tangan kita menggunakan endoskop dan tangan lainnya kita menggunakan instrumen yang biasanya kita menggunakan two hand teknik. Kemudian space yang sangat kecil untuk menggunakan dua instrumen tersebut, yaitu endoskop dan instrumen. Dua hal tersebut dapat menjadi hambatan kita pada saat awal-awal melakukan manuver, dan apalagi ditambah dengan bleeding. Kontrol bleeding yang tidak adekuat membuat visualisasi yang kurang jelas dari endoskop dan akhirnya akan membuat frustasi dalam awal-awal tahapan mengerjakan endoscopic ear surgery. Ya, tentu saja untuk awal kita harus mengetahui anatomi, knowledge, dan skill, baik itu temporal bone dissection maupun endoscopic middle ear cadaveric dissection, karena dua hal tersebut sangat penting sebagai dasar kita untuk melakukan step selanjutnya, yaitu surgery pada pasien. Dan pengetahuan mengenai HRCT mastoid yang membantu kita untuk mengkorelasikan surgical anatomy itu juga sangat penting, ditambah dengan korelasinya dengan clinical case yang kita hadapi. Itu sangat penting dalam seleksi kasus, yang mana yang kita akan lakukan endoscopic ear surgery, mana yang combine approach dengan microscopic, itu sangat penting untuk kita ketahui dari awal kita mulai mengerjakan endoscopic ear surgery. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentu saja dari surgeon. Surgeon paling penting kita sendiri, kita harus mengupgrade diri, kemudian juga kita harus melatih skill kita, dexterity, kemudian apakah instrumen dan fasilitas memadai untuk kita memulai melakukan endoscopic ear surgery. Kemudian tentunya dari faktor pasien, faktor penyakitnya, ekstensi penyakitnya, apakah bisa hanya dengan endoscopic ear surgery atau bahkan memang harus kita combine dengan mikroskop, dan radiological dan audiological investigation itu sangat penting dalam preoperative assessment mana kasus yang akan kita pilih untuk melakukan.
Kemudian issues of concern, tentu saja kita issues of concern ini sangat penting, apalagi pada saat kita awal memulai endoscopic ear surgery, tentunya banyak hal yang memang mungkin kadang-kadang kita harus convert ke mikroskop, jadi kita harus menginformasikan kepada pasien bahwa mungkin insisinya tidak hanya di liang telinga tapi juga di retroauricula dan sebagainya. Jadi banyak yang harus kita perhatikan untuk memulai endoscopic ear surgery. Untuk persiapan, pertama-tama tadi instrumen. Instrumen tentu saja kita harus menyesuaikan. Mungkin pada awal kita bisa menggunakan set basic middle ear surgery yang biasa karena itu bisa kita pakai sebagai basic standar untuk operasi IIS. Pada kasus-kasus yang ringan seperti timpanoplasti, miringoplasti, bahkan simpel kolesteatoma yang sangat limited itu masih bisa menggunakan basic middle ear surgery. Namun apabila seiring bertambahnya kompetensi kita, seiring bertambahnya kompleksitas kasus, kita harus menambah skill instrumen dan juga beberapa alat yang memang penting untuk melakukan diseksi dengan endoscopic ear surgery. Seperti alat khusus yang ditampilkan pada layar dan penggunaan endoskop. Kita bisa menggunakan endoskop antara 14 sampai 18 cm dengan diameter 3 mm. Kemudian juga ini sebenarnya hampir sama dengan endoskop yang biasa kita pakai untuk sinus surgery. Kemudian scope yang digunakan yang paling sering adalah 0 derajat, kemudian 30 dan 45 derajat. 30 dan 45 derajat sebaiknya digunakan pada saat memang kita sudah lebih familiar dengan menggunakan endoskop 0 derajat. Dan di preserve biasanya memang untuk kasus-kasus yang kita harus melihat recess-recess yang seperti sinus timpani, kemudian area-area yang sulit terlihat dengan endoskop 0 derajat. Kemudian monitor dan kamera, preferably yang high definition dibandingkan yang CCD chip karena memang cenderung untuk red out dibandingkan dengan yang high definition. Nah, setting kamar operasi ini sebenarnya surgeon preference yang pasti adalah pada saat kita melakukan operasi, bagaimana posisi tubuh kita yang paling nyaman. Sebaiknya memang eye level dengan monitor, bisa di sisi berlawanan dengan surgeon seperti pada gambar ini. Atau bisa kadang-kadang beberapa surgeon memilih untuk posisinya seperti endoscopic sinus surgery. Jadi layarnya di kepala dengan posisi yang standing. Beberapa surgeon ada yang memilih seperti itu, ada juga yang memang disarankan yang seperti ini yang duduk, kemudian dengan hand rest, kemudian juga eye level dengan monitor dan berlawanan dengan surgeon. Jadi tidak pada layar, tidak pada kepala. Namun ini kembali lagi kepada surgeon preference, mana yang memang paling nyaman untuk surgeon. Nah ini adalah setting kamar operasi di mana kita menempatkan endoskop biasanya di arah berseberangan dengan surgeon, kemudian di arah kepala adalah mikroskop. Dan mikroskop itu standby sewaktu-waktu kalau kita butuhkan untuk melakukan mastoidektomi, mikroskop sudah ready dan steril dan siap kita gunakan. Nah ini seperti ini setting yang kira-kira memang cukup adekuat untuk kita memposisikan endoskop dan mikroskop. Untuk pasien sendiri seperti biasa di draping, kemudian injeksi ear canal untuk mengurangi perdarahan pada saat operasi dengan vasoconstrictive agent. Dari literatur ada yang 1:50.000 sampai dengan 1:200.000. Jadi range-nya berbeda. Yang pasti adalah kita memang memerlukan injeksi pada liang telinga untuk mengurangi perdarahan. Dan pada saat awal, apalagi kita melihat liang telinganya banyak mungkin rambut telinga, itu kita bisa gunting. Karena seringkali rambut telinga itu bisa menghalangi atau kadang-kadang bisa membuat endoskopi kita fog, jadi blurry, kemudian kita tidak bisa visualisasi dengan jelas dan bolak-balik harus membersihkan scope. Jadi ear hair trimming juga penting dan biasanya dilakukan untuk pemanasan sebelum kita melakukan dexterity training, melakukan prosedur yang lebih kompleks pada middle ear. Ya. Untuk bagaimana cara memegang kamera, sebenarnya ini surgeon preference dan
kita serahkan kepada masing-masing surgeon, tapi umumnya seperti ini cara memegangnya, kemudian tangannya ditaruh dengan hand rest agar posisi lebih nyaman, kemudian beberapa ada yang seperti ini, jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan surgeon. Nah, untuk learning step IES, dari literatur menyatakan bahwa ada beberapa level sampai di mana kita bisa melakukan kompleks middle ear surgery case. Jadi yang pertama kita harus memang berlatih dengan office diagnostic procedure dengan endoskop, kemudian berlanjut lagi menjadi tindakan yang lebih prosedural untuk office procedure, sampai dengan miringotomi dan pemasangan pipa ventilasi dengan menggunakan endoskop. Setelah itu kita bisa naik lagi menggunakan operasi dengan menggunakan mikroskop yang di assisted endoskopik. Jadi endoskopiknya membantu untuk operasi pada saat kita melakukan operasi dengan mikroskop. Kemudian kita bisa berlanjut lagi ke office prosedur tympanic perforation repair seperti fat miringoplasti, dan akhirnya meningkat kembali apabila sudah confident bisa meningkat kembali menjadi miringoplasti dengan endoskop, dan bahkan sampai dengan melakukan tympanomeatal flap dan dengan atau tanpa osikuloplasti. Ini sampai dengan level 2. Nah, bagaimana kita pemilihan kasus untuk yang pertama? Pada saat kita melakukan miringoplasti, tentunya pilihlah kasus yang simple. Karena kalau kita encounter kasus yang sulit di awal, itu cenderung kita akan lebih mudah menyerah. Jadi kita harus memilih case by case, mulai dari yang simpel. Pilih yang tidak inflamasi, pilih yang membran timpannya perforasinya kering, sentral, kemudian lokasi perforasi mungkin lebih dipilih yang letaknya lebih posterior dibandingkan yang anterior. Anterior agak lebih sulit untuk memasang graf, kemudian juga high resolution CT scan mastoidnya pilih yang tanpa opasifikasi di daerah epitimpanum, osikel maupun di daerah antromastoid, sehingga resiko pada saat kita melakukan dan pada saat kita buka dan ternyata harus melakukan osikoplasti itu lebih rendah. Jadi kasus-kasus pertama kita pilih yang paling ringan dengan audiometri yang mungkin juga AB gap-nya kecil. Jadi resiko kita untuk pada saat kita buka kita harus melakukan osikoplasti itu lebih rendah. Nah, seperti ini ada gambar-gambar, mungkin ada yang central perforation yang kering, ada yang kelihatannya seperti kering tapi ternyata kita lebih apabila kita lebih perhatikan kembali, kita lihat bahwa ada kolesteatoma pada middle ear dan di atas tapes pada gambar yang ada tanda silang seperti ini. Jadi untuk pertama-tama mungkin pilihlah miringoplasti, teknik yang lebih simpel, yang tidak membuka tympanomeatal flap, misalnya pada butterfly inlay cartilage tympanoplasti. Jadi ini untuk kasus-kasus yang simpel, yang kita tidak harus membuka tympanomeatal flap, kemudian dengan tanpa adanya keterlibatan osikel, mastoid maupun disease yang ke arah antrum maupun epitimpanum. Jadi kita cukup meletakkan cartilage yang sudah dibentuk, kemudian dipasang pada perforasi. Kemudian apabila sudah lebih confident dengan prosedural tindakan yang tanpa membuka tympanomeatal flap, kemudian berlanjut ke prosedural yang membuka tympanomeatal flap. Di sini memang challenge-nya adalah perdarahan, dan beberapa mungkin karena depth perspection dari endoskop itu kadang-kadang membuat kita lebih membuat tympanomeatal flap-nya agak terlalu pendek atau bahkan kadang-kadang terlalu panjang. Jadi kita bisa menggunakan patokan dari round knife yang ukuran 3 mm, diameternya itu bisa kita pakai untuk mengukur jarak dari anulus ke tempat kita untuk melakukan insisi. Nah, harus diperhatikan pada saat-saat awal, mungkin kita harus aware bahwa ada korda timpani di sana dan ada osikel yang harus kita perhatikan pada saat kita awal-awal berlatih untuk membuka tympanomeatal flap. Dan jangan menyerah, karena ini yang mungkin step yang agak paling sulit untuk awal-awal menggunakan endoscopic ear surgery. Nah, untuk pilihan tympanoplasti lainnya tentunya itu surgeon preference dan disease factor. Jadi apakah perforasinya sentral dan lain-lain mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut pada saat panel discussion. Nah,
bagaimana kita mengontrol perdarahan itu juga sangat penting di tahap-tahap awal kita mengerjakan IIS. Karena tentu saja dengan visualisasi yang banyak darah, kita akan sulit sekali mengidentifikasi struktur anatomi, bahkan juga untuk mengelevasi. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan, kita harus berkoordinasi dengan anestesi untuk meminta mean arterial pressure yang rendah, kemudian sekitar 50-70, kemudian neuropatis atau katenoid, bola kapas yang diberikan adrenalin 1/1000, kemudian juga bisa juga kita bantu dengan flash saline warm irrigation untuk membantu clear out dari endoskop. Kemudian juga apabila perlu sekali kita bisa menggunakan microbipolar forceps, dan apabila terjadi perdarahan yang kita nggak bisa berhenti dengan sudah melakukan hal tersebut, kita tunggu, kita sabar menunggu memasukkan tampon, kita tunggu selama 5 menit sambil kita mengerjakan yang lain. Bisa kita kerjakan pengambilan graf, preparasi graf, atau bahkan menjahit luka operasi pasca pengambilan graf. Jadi kita sabar menunggu sampai pada saat kita kembali, lapangan operasi sudah bersih dan kita bisa melanjutkan operasi. Sudah mulai lebih terbiasa dengan menggunakan endoskop dalam operasi miringoplasti, kita bisa berlanjut lagi ke eksploratif timpanotomi, ya, pada kasus-kasus yang mana mungkin kita perlu melakukan osikuloplasti. Kemudian berlanjut lagi ke level selanjutnya, yaitu timpanoplasti pada kolesteatoma. Tentu saja hal ini memerlukan selective cases. Jadi kita benar-benar harus memilih kasus-kasus mana yang kita lakukan untuk pertama kalinya timpanoplasti pada kolesteatoma. Pilihlah yang kasus yang memang terbatas kolesteatomanya. Kemudian jangan lupa mikroskop itu tetap kita butuhkan dan selalu ada dan steril di samping kita pada saat kita terutama mengerjakan kasus-kasus timpanoplasti pada kolesteatoma. Oke, ini adalah beberapa hal yang kesalahan pada, mungkin saya juga sering mengerjakan kesalahan ini pada saat awal IS. Ini adalah poor bleeding management seperti yang tadi saya sampaikan. Jadinya seringkali memperlama durasi operasi, kemudian trauma pada liang telinga karena manuver instrumen, kemudian juga kita harus mengetahui limitasi dari alat-alat yang kita gunakan, angled maupun yang biasa, kemudian timanometal flap yang terlalu pendek, bahkan yang terlalu panjang sehingga terlalu bulky dan akan mempersulit kita untuk melakukan manuver pemasangan graf dan tidak melakukan convert ke mastoidectomy untuk kasus-kasus yang ternyata lebih ekstensif dari yang kita perkirakan. Yang terakhir adalah overdoing the atikotomy, jadi membuka atikotomi terlalu luas sehingga kita tidak bisa merekonstruksinya kembali, ya. Jadi mungkin pada kasus-kasus seperti itu yang terlalu ekstensif mungkin lebih combine itu lebih baik untuk dilakukan. Sebagai kesimpulan, level untuk pembelajaran dari IS memang bertahap dan konsisten progres itu dibutuhkan kesabaran, pemilihan kasus sangat penting untuk awal-awal dan take your time karena memang pada saat awal terlihatnya mungkin lebih sulit karena melakukan one hand teknik, tapi begitu berjalannya waktu endoscopic ear surgery memang lebih mempermudah pada saat melakukan middle ear surgery. Mungkin seperti itu. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.